Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Fauziah dengan NIM 11940300013, kelas MD 6A dari kelompok 5 Manajemen Organisasi Nirlaba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses seleksi dan rekrutmen relawan. Namun, sebelum saya menjelaskan proses seleksi dan rekrutmen relawan ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rekrutmen dan apa itu relawan. Nah, menurut Castetter, rekrutmen adalah kegiatan yang terintegrasi antara perencanaan strategi sumber daya manusia dalam rangka mengisi jabatan atau lowongan pekerjaan yang ada dalam organisasi atau lembaga pendidikan. Namun, secara umum, rekrutmen atau perekrutan adalah proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat dalam jumlah yang cukup dan dengan persyaratan yang layak untuk mengisi lowongan dalam organisasi. Selanjutnya yaitu relawan. Relawan adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela, tidak karena diwajibkan atau dipaksa. Jadi, relawan itu yaitu seseorang yang melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan dengan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan satupun dari orang lain. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri relawan. Nah, ciri-ciri relawan menurut Otomo dan Sinder dalam makalah Tuti Alawiyah adalah sebagai berikut. Nah, dalam ciri-ciri relawan ini ada 5. Yang pertama, selalu mencari kesempatan untuk membantu. Dalam membantu ini, pertolongan yang diberikan membutuhkan waktu yang relatif lama serta tingkat keterlibatan yang cukup tinggi. Lalu yang kedua yaitu komitmen yang diberikan relatif lama. Yang ketiga, memerlukan personal cost yang tinggi seperti waktu, tenaga, uang, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu mereka tidak mengenal orang mereka bantu. Jadi mereka tidak mengenal orang yang mereka bantu. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu ada tingkah laku yang dilakukan relawan adalah bukan keharusan. Selanjutnya, adapun kegiatan kunci yang merupakan bagian dari rekrutmen. Nah, kegiatan kunci dari rekrutmen ini ada 6. Yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dalam hal jenis pekerjaan atau yang disebut juga dengan job title dan levelnya dalam perusahaan. Lalu yang kedua yaitu terus berupaya mendapatkan informasi mengenai perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Lalu yang ketiga yaitu menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Lalu yang keempat yaitu menyusun program rekrutmen yang sistematis dan terpadu yang berhubungan dengan kegiatan sumber daya manusia lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawannya. Lalu yang kelima yaitu mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Dan yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut terhadap para calon karyawan, baik yang diterima maupun yang ditolak, guna untuk mengevaluasi apakah efektif atau tidaknya rekrutmen yang dilakukan. Di sini saya mengutip dari buku Dedi Wahyudin Putra, MSI, dan Profesor Dr. Siti Fatimah MPD, bahwa hasil dari beberapa penelitian yang relevan mengindikasikan bahwa program rekrutmen yang dirancang dengan baik dapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan komitmen pegawai, peningkatan produktivitas pegawai, dan kualitas kerjanya. Maka proses rekrutmen memiliki potensi untuk menarik minat calon-calon pegawai yang mampu menjadi pemimpin yang efektif, pegawai yang profesional, dan pembaharu yang potensial. Nah, untuk memiliki karyawan yang efektif dan profesional, kegiatan kunci ini sangat membantu. Karena di dalam kegiatan kunci ini, di sini ada terus
berupaya mendapatkan informasi mengenai perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Nah, lalu di sini juga menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dalam hal jenis pekerjaan atau yang disebut juga dengan job title dan levelnya dalam perusahaan. Lalu menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Dan yang terakhirnya itu ada melakukan tindak lanjut terhadap para calon karyawan, baik yang diterima maupun yang ditolak. Nah, dari sini agar mengetahui para calon karyawan yang diterima atau yang ditolak, maka harus diadakannya proses rekrutmen. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam proses rekrutmen menurut Sorkidjo Notoad Mojo. Nah, di antaranya dalam langkah-langkah proses rekrutmen ini ada 8. Nah, yang pertama itu analisis pekerjaan, lalu yang kedua penerimaan pendahuluan pelamar, lalu yang ketiga itu ada tes-tes penerimaan, yang keempat itu ada wawancara, lalu yang kelima pemeriksaan referensi, dan yang keenam tes kesehatan, lalu yang ketujuh wawancara akhir, dan yang terakhir yaitu keputusan penerimaan. Nah, dalam organisasi dapat melakukan komunikasi, mohon maaf sebelumnya. Nah, setelah proses langkah-langkah rekrutmen ini telah dilakukan atau telah dilaksanakan, maka organisasi dapat melakukan komunikasi dengan pihak-pihak tertentu dalam rangka memperoleh sumber daya manusia yang potensial sehingga dapat terjalin calon kerja yang potensial dan mengetahui apakah organisasi akan menerima calon pekerja tersebut atau tidak. Nah, begitu. Mungkin cukup sekian, hanya itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.